Halo, saya Elizabeth Arni, NIM saya 2019-03-013. Di sini saya akan menjelaskan tentang palpasi pada uris dan hand. Pertama itu ada processus styloid ulna, merupakan ujung distal dari os ulna, dan palpasinya itu posisikan lengan bawah pada pronasi, sudah pronasi. Kemudian palpasi pada ujung distal lengan bawah sisi ulna. Ini lengan bawah sisi ulna. Dan gerakannya itu radial deviasi agar lebih mempermudah palpasi pada ulnanya itu. Yang kedua itu processus styloid radii. Proses styloid radii itu terletak di bagian distal os radius, dan cara palpasinya itu kita gerakkan tangan ke radial atau ulnar deviasi, itu akan tampak lebih mudah palpasinya. Yang ketiga itu ada tuberculum van Lister, merupakan tonjong kecil pada bagian os radius bagian dorsal sisi ulnar. Cara palpasinya itu tarik garis jari kedua dan ketiga ke posisi proksimal. Jari kedua, ini merupakan jari kedua, dan jari ketiga letaknya itu antara processus styloideus ulna dan radii. Di sini ada tuberculum van Lister di sini. Yang berikutnya itu ada tuberculum osis metacarpal 3 dan os capitatum. Arah palpasi pada metacarpal 3 itu mulai dari jari kedua menuju ke van Lister, dan di sini terdapat cekungan, itu yang dinamakan dengan tuberculum osis metacarpal 3. Akan terlihat sangat jelas ketika dilakukan gerakan dorsifleksi. Habis itu os capitatum itu posisinya itu pada gerakan palmar fleksi, dan kemudian dorsal fleksi. Os capitatumnya baik yang berikutnya itu os capitatum itu palpasinya akan lebih mudah ketika ada gerakan palmar fleksi. Kemudian tarik jari palpasi ke cekungan dari proksimal tuberculum osis metacarpal 3. Letaknya itu di sini. Yang ketiga itu ada segitiga anatomicum, itu terletak di pangkal ibu jari bagian proksimal atau basis dari proses olecranon styloid radii, dan bagian radial musculus abductor pollicis longus dan abductor pollicis brevis. Jadi dia di sini akan lebih jelas ketika melakukan gerakan fleksi thumb. Jadi di sini.
Yang berikutnya itu scapoid. Scapoid terletak di dalam cekungan segitiga anatomicum. Jadi scapoid itu di sini juga. Yang berikutnya itu ada basis metakarpal 1 pada ujung segitiga anatomicum dapat dipalpasi metakarpal 1. Nah, ketika dilakukan gerakan oposisi dan reposisi itu di sini. Yang berikutnya itu basis metakarpal 5 dan os hamatum. Nah, basis metakarpal 5 itu di sini, basisnya yang ini. Dan untuk itunya, os hamatumnya itu ada di ketika tangan ini melakukan gerakan radial deviasi akan lebih teraba di sini, yaitu di bagian palmar. Sini. Ostrocletum itu Bahasa jangan terlalu apa yang penting kau tunjuk apanya. itu berada di Ostrocletum itu terletak di sini. Terus yang berikutnya itu ada basis korpus dan kaput metakarpal. Nah, basis korpus kita palpasikan di sini saja. Ini merupakan bagian dari basis dan korpusnya. Yang kedua itu ada kaput metakarpal. Kaputnya itu dan korpusnya itu berdekatan. Sedangkan kaput metakarpal itu di sini juga. Yang berikutnya itu ada basis, korpus, dan kaput phalanges. Nah, basis itu seperti yang sudah dijelaskan tadi di sini. Sedangkan korpusnya itu basis dan korpus, kaput phalanges,